Halo Max, selamat datang di channel Mike Ricky. Izinkan saya untuk belajar berbagi tentang ilmu pengetahuan. Masih dengan prinsip saya, marilah membuat terobosan agar kehidupan ini tidak terus bosan. Jika memang suka dengan konten ini, silahkan subscribe, tekan like, ataupun share. Let's go! Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal dan juga menggunakan Movavi Video Editor. Oke, Movavi Video Editor merupakan salah satu aplikasi untuk mengedit video dan juga merekam video yang cukup powerful. Ya, jadi aplikasi ini sangat recommended ya daripada kompetitor-kompetitor lain. Seperti aplikasi yang sudah tersebar, itu aplikasi Movavi ini merupakan yang salah satu yang cukup ringan ya, dan juga sangat kompatibel dan juga enak kita pakai terutama di laptop atau PC kita. Langsung saja dalam menginstal ini ya, saya berikan langsung nanti link instalan untuk Movavi ini ada di deskripsi ya, linknya ini nanti saya taruh di deskripsi, silahkan bisa diklik langsung bagi teman-teman yang ingin menginstal aplikasi Movavi ini. Di sini saya sediakan aplikasi Movavi yang full crack ya, jadi di sini tidak trial. Jadi kalau nanti teman-teman itu menginstal aplikasi Movavi ke trial itu pada umumnya dia meminta lisensi keaktifan ya, dimana kalau trial itu ada beberapa fitur yang tidak bisa dibuka, dan juga nanti di hasil video teman-teman dalam membuat edit itu ada watermarknya ya. Apa itu watermark? Watermark adalah merupakan di video kita itu ada tulisan dari produk menggunakan Movavi. Nah, kalau dari sisi bahasa editing itu watermark itu cukup mengganggu ya, dan memang itu tidak fleksibel kalau ada watermarknya. Jadi ini sudah saya sediakan yang full crack ya, full power juga. Silakan nanti teman-teman bisa mendownload di link ini, saya sediakan di deskripsi. Kemudian nanti teman-teman bisa langsung ke ini ya, setup. Saya langsung tunjukkan di sini ya. Ini hasil downloadannya. Oke. Nah, di sini teman-teman langsung setup ya, setup bisa double klik atau klik kanan kalau biasanya menggunakan admin ya, admin secara resmi atau teman-teman yang menggunakan bisa lebih sering klik kanan ya. Setelah klik kanan, kemudian teman-teman klik run as administrator. Nah, ini cukup gampang menginstalnya. Setelah run as administrator ini klik yes atau next ya, seperti install pada umumnya. Nah, di sini ya, klik yes dan seterusnya. Karena saya sudah menginstal, berarti nanti tidak saya tunjukkan ya untuk lengkapnya. Jadi cukup mudah, next ya. Yang perlu teman-teman ketahui, jika hanya menggunakan setup saja, nanti yang terpampang di desktop teman-teman itu masih aplikasi Movavi trial ya, belum full ya, bahasanya full crack. Untuk menjadikan aplikasi teman-teman itu full crack ya, kita ekstrak ini folder jamu ya, bahasanya itu kita berikan jamu dulu biar dia kuat ya. Dan juga ini adalah salah satu crack yang bisa didapat di situs ini ya. Jadi kita ekstrak ya, bisa ekstrak here, klik kanan ekstrak file atau ekstrak here sama saja. Kemudian nanti ada folder jamu ini. Nah, di dalam folder jamu ini ada dua file. Ini adalah file untuk crack. Apa itu crack? Ibaratnya crack itu untuk membuka gerbang biar dia tidak kena watermark atau trial itu. Setelah diekstrak, kemudian kita copy ya, copy ini, Ctrl C seperti biasa dua file ini. Setelah kita copy, kita langsung masuk ke hasil downloadannya ya. Jadi setelah kita copy, kita menuju ke desktop, nanti kita menuju ini ya. Hasil instalasi kita ada di desktop ini. Kita klik ini open file location ini, open file location. Setelah open file location, kita paste di sini tadi. Jadi isi yang ada pada jamu tadi itu kita paste di sini ya.
Jadi langkahnya tadi kita buka aplikasi yang sudah terinstall, yang terpampang pada desktop, kita klik kanan, kemudian pilih Open File Location. Nanti pastekan di sini dua file tadi. Kalau sudah, nanti teman-teman sudah bisa menikmati aplikasi Movavi dengan full ya, tanpa ada gangguan dan juga keterbatasan. Oke, langsung kita ke bagian yang pertama, adalah bagaimana cara kita menggunakan aplikasi Movavi ini. Nah, di sini adalah gambaran saat kita menggunakan atau double klik di atau kita membuka Movavi. Home awalnya seperti ini ya. Home awalnya ada seperti ini. Di bagian ini ya, atas sendiri ini seperti biasa ada menu-menu ya, menu-menu utama, ada file, edit, playback, setting. Biasanya sering dipakai itu file. Dimana di sini file itu untuk open project. Biasanya kalau kita project itu proyek yang tersimpan, kita bisa buka lagi atau kita bisa save ya, save proyeknya. Jadi di sini poin pentingnya di open sama save ini yang sering digunakan. Ini undo, diedit ada undo, ada redo, ada cut, copy semuanya di sini. Tapi di sini biasanya itu saya jarang menggunakan yang ini ya. Jadi sering hanya file ini. Nah, yang sering saya gunakan itu malah item-item yang ada di bawahnya ini. Ya, yang pertama ini, yang ada tanda apanya ya? Ada tanda seperti kotak, ini ada tanda plusnya. Kemudian seperti tanda sulap, ini ya. Seperti ini tanda layar. Ini ada T, icon T. Ini seperti ada tanda circle tapi dipotong sedikit ya. Kemudian di sini ada seperti tanda obeng. Nah, ini yang sering-sering dipakai nanti. Oke. Lah, bagian-bagian di home ini ya. Add file. Di sini adalah tempat kita menaruh file yang akan kita pakai, teman-teman. Ya. Jadi misal kita mau mengedit videonya, nanti bisa kita drag ini ya. Atau lewat file import add file. Ada dua cara. Cara pertama adalah kalau kita mau memasukkan filenya yang akan kita edit, bisa file import di sini ya, di bagian plus ini ya. Ini add file bisa, atau drag. Drag juga bisa langsung di drag. Nah, misal kita coba drag ya. Ya di sini misal ini ya. Coba kita drag dua file ya. Kita coba drag dua file ini nih. Nah ini ya. Coba kita drag ini. Dua file ini langsung aja dipilih ya. Dipilih, kemudian langsung kita drag aja ke Movavi kita, masuk aja. Dia nanti akan nempel di sini. Itu. Atau lagi add file juga bisa ya. Mudah kok. Nah, ini adalah file kita yang akan kita gunakan nanti yang kita edit. Kemudian di sebelah kanannya lagi ini adalah directory sampel ya, sampel dari yang akan kita pakai. Misal saya ini klik ini ya, nanti sini. Nah, ini sampelnya bisa kita matrix ini atau ini ya. Jadi bisa ada sampelnya kelihatan hasil 10/3 4 jadikan hasil akhir. Oke. Nah, kemudian di bawah sini merupakan papan kerja teman-teman ya, papan kerja kita. Di sini yang paling penting ini ada icon tong sampah, jelas itu tong sampah untuk delete. Nah, sangat familiar ya. Ada icon gunting yang sering digunakan nanti. Ini adalah icon cut ya, bagaimana nanti sering digunakan untuk menghapus bagian video tertentu yang sekiranya tidak kita inginkan ya. Kemudian di sini apa ini ya? Ada rotasi, bisa memutar-mutar. Kemudian di sini ada crop video, jadi crop layar ya, bisa crop. Nah, yang cukup penting lagi nanti ini ada clip properties yang strip 3 ini. Di sini fungsinya nanti apa? Kita akan temuin ya. Jadi bagian-bagian penting. Nah, kemudian di sini ada timeline di sini ya, ada timeline T untuk teks. Nanti akan masuk teksnya di sini saat teman-teman masukkan teksnya di sini. Ini ada seperti gambar itu kalau dulu itu Kodak ya, ini jelas videonya. Kalau yang paling bawah ini ada simbol note, ini untuk musiknya. Nah, kalau saya ingin memasukkan dua video ya, jadi nanti teman-teman biasanya satu bisa, tapi kalau misal kita ingin memasukkan ada video background, ada video suara kita, ada video, dua video lah. Logikanya dua video, kita tinggal untuk menambahkan papan untuk edit videonya, kita bisa klik di sini ya, di sela-sela T atau yang gambar Kodak ini ya. Klik kanan, nah, add extra tag, kemudian add video tracks. Kalau mau nambahin video, kalau mau nambahin
papan kerja musik, kita add musik. Ini menambahi papan kerja ya, bukan menambah video. Kalau menambah videonya nanti tadi lewat file import. Coba kita tambah papan kerja video ya, kita tambahi. Nah, ada dua nih, kodaknya ada dua. Jadi nanti kodak yang utama di sini yang ada tanda plus, ini gambarnya sangat gelap, itu menjadi background video yang utama yang paling belakang. Ya, kita udah punya. Kemudian scale, ya scale ini untuk mengecilkan atau memperbesar ini ukuran ini ya, ukuran nanti kita akan pakai scale nanti ini. Bisa aja di sini berbesar, pendek ini papan kerjanya. Oke, itu. Kemudian nanti ada yang paling akhir yang sangat penting juga, ada export. Export adalah bagian terakhir dari editing video ini. Apa itu export? Export adalah kita menguploadnya dari file ini ya, nanti kalau edit video ini tidak kita ekspor, itu masih berupa file Movavi. Belum berupa file video ya, MP4 atau yang lain. Tapi untuk kita ubah menjadi file video atau file yang lain, kita ekspor namanya. Jadi finishingnya diekspor ya. Coba kita mulai, kita bedah satu persatu ya. Kita bedah satu persatu di ini Movavi ini. Tadi udah sampai file import ya. Nah, di file import sendiri ini ada bagian-bagian yang bisa digunakan. Nah, ini ada bagian record video, berarti kalau teman-teman ingin merekam pakai Movavi dengan kameranya kamera PC kita ya, pakai record video. Ini sering saya pakai kalau saya buat ya video tutorial di mana saya harus sekali kerja dapat dua. Yang pertama dapat record video, rekaman video saya. Kemudian yang kedua itu rekam layar. Jadi kalau saya rekam layar sekaligus rekam video. Nah, satu kali kerja dapat dua. Ini kalau record videonya pakai ini. Kalau rekam layar ya bisa kita pakai aplikasi yang lain ya. Aplikasi rekam layar itu banyak gitu. Jadi ada dua aplikasi. Record video ini bisa mempermudah kita. Capture screenshot ini untuk screenshot ya, atau video. Ini jarang sekali saya gunakan teman-teman. Kita kembali ke sini ya, bagian utama ini. Ini masih plus ya. Nanti masih ada tambahan-tambahan banyak lagi nih. Ada media bin, tadi tempat kita menaruh file kita ya. Saya jelaskan lebih ya poinnya. Ada sound. Nah, jika kita ingin menambahkan efek sound seperti ini ya, atau applause ya. Efek-efeknya di sini, kalau misal teman-teman baru pertama kali buka, nanti di sini bisa download ya, apapun lebih banyak. Dan di sini tidak akan terkena hak cipta atau hak milik karena Movavi sudah memfasilitasinya. Jadi jangan khawatir, teman-teman sudah memakai apapun di sini tidak akan terkena hak milik atau hak cipta. Sini musik. Nah, digunakan untuk background atau background. Jadi saya gunakan untuk background. Yang sering ini banyak bagus ya, ada Carefree Day di sini. Ini jadi kita bisa pakai langsung aja, cara makanya drag aja, diklik drag. Nah, ini nanti gampang ya. Saya gunakan nanti. Ada video. Nah, di sini ada sampel video untuk menambahi efek kecantikan ya, atau nilai estetika video kita. Ini misal ada hitungan mundur, biasanya saya pakai di awal ya, hitungan mundur. Nah, ini untuk memulai video saya bisa, atau pakai ini ya untuk openingnya juga bisa. Jadi di sini ya. Di sini ada banyak sekali untuk video-video yang bisa kita pakai. Ada di sini sudah menyediakan seperti ini ya. Sini lebih indah nanti dilihat. Jadi video kita dalam opening nanti ada efek-efeknya. Ini ada berita. Apanya juga cukup banyak. Ya. Atau nambah lagi ada di sini opsinya download more. Oke. Background, nah ini background untuk jelas background. Tapi di sini backgroundnya bukan berupa video, tapi backgroundnya berupa picture. Oke, ini bagian pertama di plus ini ya. Ini namanya apa nih? Import ya. Plus bisa bagian utama nih. Bagian kedua bawahnya yang seperti sulap bintang. Nah, bagian ini ya, sini ini ya, ada efek-efek di sini. Ada efek picture ini. Efek videonya ya, jadi efek videonya di sini. Jadi efeknya dari sini, video kita bisa ini. Nah, atau video jadul ya. Nah, seperti ini. Ada mau video blur. Nah, ini. Jadi efeknya ada di sulap. Jadi seperti ini efeknya cukup banyak. Jadi 4. Nah, seperti ini efeknya sangat bagus ini.
efek-efeknya ini baru satu ya, masih ada untuk noise. Jadi efeknya satu efek ini ada banyak, dan di sini ada untuk jenis fitur noise ya. Noise isinya sangat banyak lagi nih. Ada adjustment. Nah, nanti videonya bisa balik. Nah, misal kita nanti rumahnya ada ke atas, tapi kalau kita klik efek ini nanti dia bisa ke bawah. Gitu ya. Jadi sangat powerful ini Movavi. Ini efek-efeknya. Oh, ini saya nggak bisa menggunakan semuanya dalam satu kali editing ini ya, sekarang terlalu banyak. Oke. Atau ini retro, biasanya untuk retro ini untuk yang video jadul. Nah, misal kita mau menggunakan mengedit tentang video orasi Bung Karno, bisa pakai ini. Ini jadi yang gambar sulap ting itu adalah efek pada video itu. Nah, kita lanjut ke bawahnya. Ini efek yang sering saya gunakan juga ya. Ini seperti efek apa ya? Tas atau buku nih ya. Di sini isinya ada favorit, ada filter, ada parallax. Ini apa teman-teman? Ini adalah transisi. Ya. Jadi ini efek transisi. Jadi ini seperti layar ini ya, transisi ini. Jadi transisi bisa kita gunakan. Efeknya macam-macam transisi nanti. Ini ada satu fade ini aja banyak sekali jenisnya ya. Ada blur, ada circle. Nah, circle seperti ini efeknya. Nah, bisa untuk memulai atau kesenangan kita lah mau pakai efek-efek yang mana, atau pakai efek ini mosaic. Nah, ini nanti videonya ada sepertinya. Geometrik, nah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini jelas kalau teman-teman melihatnya ini sangat sering digunakan ya di video-video para editing yang sudah sangat jago, ini sangat sering digunakan. Ada efek cube. Nah, ini. Kemudian di sini ada sliding door. Nah, itu efeknya ini. Jadi kan ini transisi merupakan wajib ada. Kalau menurut saya transisi ini wajib ada dalam satu video, itu wajib ada transisinya. Kalau nggak ada transisi nanti terkesan hampa ya. Jadi terkesan hampa nanti. Oke, ini transisi. Jadi T ini wajib ya. Kalau T sendiri bukan transisi ini. T sendiri ini malah teks, efek teks ya. Efek teksnya ada banyak ini ya. Aja misalnya ini. Efek teks ya. Jadi teks yang kita masukkan nanti bisa diberikan teks seperti ini. Misalnya ini ya. Kredit. Nah, ini. Atau misal ini ya basic, atau biasanya yang sering kayak di film-film, biasa di film-film di akhir kan ada namanya, terus dia naik ke atas ya, bisa pakai ini itu di ending biasanya ini, atau di tengah-tengah juga bisa, tergantung kreativitas atau otak mana ya, otak kanan kita itu biasanya yang bekerja di sini. Keindahan. Ya, di sini kemudian ada stiker. Nah, di sini ada stiker. Ini ada stiker ini ya, ketawa. Bisa kita masukkan juga untuk menambah keindahan video kita ya. Gitu. Stiker. Nah, yang terakhir yang obeng. Nah, ini merupakan salah satu bagian terpenting juga. Saat teman-teman mengklik yang biasa disebut di sini all tools atau obeng ya, bisa ada dua bagian. Bagian obeng video atau editing video sama audio. Obeng ya, obeng audio. Nah, di sini ada berarti dia untuk mengatur lanjutan dari video sama audio. Kita lihat yang audio, yang video dulu. Nanti saat tunjukkan aja teman-teman yang langsung kita pakai ya. Ada color adjustment, crop, ada overlay, ini banyak. Dan yang paling penting nanti di sini chroma key. Nah, ada slow motion. Chroma key ini apa? Chroma key ini adalah selain tadi ya transisi, bisa dikatakan ini adalah level utama dari editing video. Ada chroma key-nya. Apa itu? Nanti ya kita lihat chroma key itu apa. Kemudian ada audio, di sini ada equalizer untuk mengatur suara kita, dan noise removal untuk menghilangkan kemeresek-meresek. Itu ya. Oke, itu pengenalannya. Langsung aja kita praktek ya. Oke. Misal di sini kita mau mengedit dua video ini ya. Dua video ini misal kita ingin memberikan opening. Nah, openingnya kita ambil tadi di mana openingnya? Di mana ini? Di mana ya? Nah, di video ya. Begini, yang paling atas, sampel video. Nah, misal kita kasih opening apa nih? Ini ya, misal kita kasih opening yang ini yang angka aja.
ya. Kita drag, masukkan di yang utama yang ada tanda plusnya ini. Nah, kita lepas drag. Oke, nanti dia akan menjadi file pertama yang ada di lembar kerja. Nah, tertera di lembar kerja ya teman-teman ya. Nah, scale ini berguna untuk ini, kalau scale-nya kita klik yang di kiri nanti akan semakin kecil. Apa ya? Kecil ya, meskipun waktunya sama, ini waktunya beda 10 detik ya. Skala lah, ini skala penampilannya. Kalau kita klik yang kanan ini dia akan gede. Kalau semakin gede nanti kita enak dalam motongnya ya. Ternyata ini mulainya dari 10 teman-teman ya. Kalau misal saya kelamaan 10 nih. Kalau misal kita mau pakai yang dari 5 aja gimana? Nah, berarti kita gunakan opsi gunting untuk memotong. Kita cari aja nih, kita geser yang tanda merah-merah ini ya. Nah, merahnya geser, kalau di sini yang di layar sampai angka ini ya, menunjukkan angka 5. Nah, misal kita geser di sini ya. Kita mulai dari sini 5. Nah, kalau sudah sampai 5, sudah sesuai yang ada di sini. Oke. Setelah kita klik gunting aja. Nah, akan terbagi jadi 2 teman-teman ya. Yang kuning yang aktif ini kuning, yang luarnya ini aktif. Kemudian kita mau menghapus yang depan kan ada 10 sampai 6. Kita hapus, tinggal kita ketik delete pada keyboard atau tong sampah ini kita gunakan. Nah, dia akan hilang teman-teman. Itu cara motong sama delete. Berarti nanti di video kita cek nah merah ini mulainya ya. Kita klik play di sini. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Itu. Kemudian kita masukkan ya video utamanya yang akan menjadi background. Cerita di sini teman-teman. Saya akan menggunakan chroma key nanti. Apa itu chroma key? Adalah penggabungan 2 video ya, 2 video. Yang pertama jadi video background, yang kedua adalah video yang jadi narasinya. Narasinya jelas yang ada gambar saya ya. Ini yang backgroundnya yang nggak ada saya ini. Kita masukkan dulu yang background pertama yang sampingnya ini. Kita klik, kita drag, tempelkan di sini. Nah, tempelkan di bagian yang sini ya. Ya teman-teman, nah di sini ya. Skala gedeannya kita kecilin ini. Nah ini skalanya jadi ini waktunya ya. Kalau misalnya mau motong nanti kita gedein lagi. Tuh. Nah, oke teman-teman, kita sudah insert videonya ini. Oke. Kemudian kita mau insert narasinya ya teman-teman, kita mau insert narasinya ini. Kita klik ini, tapi tidak kita klik di sampingnya ini, tidak di samping ini ya, tidak di samping yang video background. Jadi kalau nanti teman-teman nanti naruhnya, misal kita klik ya, kita geser tandanya di sini, dia nggak bisa jadi gabung satu ya, jadi satu persatu akan muncul. Biar dia bisa gabung, maka di sini tadi saya siapkan lagi track yang video yang kedua. Nah, tapi dia nggak background. Track kedua adalah track narasinya video. Kita klik drag aja, kita taruh di sini di atasnya ini. Nah, ya. Oke, ya sudah jadi seperti ini ya. Nah, ini ada 2 ini. Tinggal kita sekarang potong memotong yang kita pakai yang mana, yang kita buang yang mana. Ternyata di sini saya mungkin agak kesulitannya ya. Coba lihat teman-teman sini. Yang di bagian ini yang atas ini ya, satu kali kita mengdrag video itu ada 2 bagian. Yang ini yang kuningnya. Nah, yang bagian bawah ini suaranya. Yang atas ini gambar videonya. Ini juga ini gambar videonya. Karena di background video ini kita nggak putus suara ya, kita putus suaranya. Kita klik saja yang bagian suara ini ya, kita hilangin, pasti delete ya. Jadi nanti yang bisa hanya videonya aja, suaranya nggak ada. Karena suaranya kita akan menumbui atau menimpali dengan narasi kita ini. Kita klik ya. Kalau kita klik semuanya di sini akan kuning semua, di kuning berarti aktif semua. Kalau kita klik delete, hilang semua ya. Jadi yang suara aja, jadi kita klik di suara yang kuning di pinggir-pinggirnya yang bagian suaranya yang bawah. Oke. Kalau sudah yang atas nggak ada yang kuning ya, kita klik delete. Nah, dia yang hilang cuma yang suaranya, backgroundnya ada. Betul ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita masih di background ya, di background ini ternyata di sini ini masih bisa dilepaskan ya. Oke. Nah,
Ini kita paskan aja nanti. Saya break dulu teman-teman karena tadi saya nggak tahu ini. Ternyata suaranya ada di sini nih. Kita hilangin suaranya nanti aja ya. Kita paskan dulu. Ini ada simbol kayak ini jantung hidup ini ada suaranya. Berarti yang sebelumnya itu kan nggak ada nih, kosong. Berarti ada suaranya. Kita hapus saja. Kita geser ini sampai sini. Oke. Jangan sampai memotong suara ya. Kita klik gunting. Karena masih aktif keyboardnya, kalau kita klik delete nanti keyboardnya hilang. Kita klik yang mau kita delete. Nah, oke. Pastikan di sebelah kanan dia tidak ada kuning-kuning di sampingnya ya. Kalau yang ada kuning sama ini berarti ini yang aktif. Kalau kita klik delete nanti hanya dia yang hilang. Nah, ini tadi hilang juga ya. Karena dia ada di sini. Dia nempel di kuning ini yang narasi ini tidak hilang. Kita geser aja ini. Geser sampai sini ya. Ini kita klik di sini ya. Sudah nggak ada yang ikuti ya. Atasnya ada kosong, bawahnya kosong. Ini nggak ada suaranya, kita delete aja. Hilang. Nanti tinggal ada ini. Yang atas begitu ini kita cari yang ada suaranya mana nih, yang karena kemarin saya itu yang awal itu baru nyiapin perangkatnya jadi nggak ada suaranya. Ini ada detak jantungnya ini simbolnya ya. Kita klik sampai sini dulu, kita arahin benang merahnya, kita klik gunting, kemudian kita klik delete ya, aktifkan. Yang kanan nggak aktif, pastikan itu ya. Nah, kalau yang atas di delete, yang bawah nggak ikut karena yang bawah sebagai induknya ya, mother bring-nya itu bahasanya, itu mother bring. Yang atas delete ya, dia ikut yang bawah. Nah, kita geser aja, tinggal diklik, geser, tahan ke kanan kiri, kita sampai tempelkan di sini. Nah, ini dia akan jadi seirama nanti teman-teman ya. Tinggal karo di sini. Kita ingin menghapus suara yang background yang bawah, bisa klik ini kalau diklik juga ada suaranya ya, bisa pakai di mode namanya, atau langsung di delete juga bisa. Kita klik yang bawah bagian suara background, kita delete. Jadi suaranya dia suara yang narasi. Kita play coba teman-teman, nanti gimana jadinya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita saja, teman-teman, di kelas 11 ini. Hanya kemarin kamu sudah sampai pada inverse. Bagaimana biar dia bisa menyatu? Nah, itulah fungsi dari chroma key. Chroma key itu fungsi untuk menyatukan tadi nih, chroma key. Caranya di mana ya? Caranya di ini, simbol ini ya, obeng di video editing ya, kita klik panahnya ini, kita langsung arahin ke bawah, ada di sini chroma key. Nah, klik. Aktif karena kita belum mengkromakikan, mengaktifkan yang akan kita tempelkan. Yang diaktifkan bukan backgroundnya, tapi narasinya yang akan menempel. Saya klik di sini. Nah, di sini aktif ya. Nah, di sini aktif. Ingat, chroma key hanya bisa digunakan kalau latar belakang kita hijau. Saya juga nggak tahu kenapa alasannya hijau, teman-teman. Tapi memang di situ petunjuknya hampir semua aplikasi ya, dari Movavi atau yang lain, semua aplikasi kalau kita pakai chroma key itu backgroundnya yang dihilang, yang paling gampang itu hijau ya. Saya cari usul muasal itu karena hijau itu warna yang di bagian desain ya, desain video atau desain grafis itu programnya yang paling mudah dihilangkan hijau. Jadi kenapa hijau ya, saya juga kurang tahu karena memang dari sononya ya, dari video editingnya itu mintanya hijau. Makanya yang membuat kadang kita tuh sungkan ya, wah hijau ini berarti kita harus mencari latar hijau atau kain hijau. Biasanya saya pakai kain hijau mengakalinya. Kalau rumahnya sudah catnya hijau, enak banget itu, tinggal di tembok, nanti enak sekali untuk mengkromakikan. Saya ini jujur pakai itu ya, kain hijau di belakang layar saya. Oke, kita klik aja ini yang seperti tombol pensil ini ya. Nah, sini. Nah, hilang ya teman-teman ya. Kita klik apply, atau kita mau sesuaikan. Untuk menyesuaikan, kita toleransinya kita bisa geser ke kiri makin kecil. Kalau makin kecil 0 itu hijau-hijaunya ada lagi. Kalau kita ya bisa lihat teman-teman, makin kita hijaunya semakin ke atas. Biasanya nanti kulit kita akan terkelupas di videonya itu, seperti terkelupas ya. Jadi yang enak ada di tengah-tengah, kita lihat aja. Oke, ya, dalang ya. Backgroundnya udah hilang teman-teman, ini udah bagus nanti kayak di
YouTube banyak pakai chroma key ini, hampir semuanya memakai chroma key. Kita klik apply untuk memakainya. Oke, udah jadi. Cuman dia masih gede banget nih saya. Kita sesuaikan. Nah, cara mengecilkan video ini ya, mengecilkan ukurannya atau memotong, kita bisa pakai masih di bagian obeng untuk video ini ya. Untuk memotong kita pakai crop. Untuk mengecil atau membesarkannya kita pakai overlay dan juga menggeser-gesernya itu ya, overlay. Jadi crop dan overlay. Kita crop dulu, misal bagian mana yang kita pakai. Kita klik crop. Ini bisa digeser yang bagian titiknya ini ya. Nah, geser ke atas. Ini bisa digeser ke kiri, ini bisa digeser ke kanan, sesuai selera berapa yang kita tampilkan. Misalnya sini ya. Oke, kita klik apply. Kemudian kita overlay untuk ukurannya, overlay. Bagian pojok kiri atas atau kanan atas, bagian manapun boleh. Kita mulai dari kiri atas misalnya. Untuk mengecilkan dan menempatkannya, ya, saya kecilkan ini. Udah. Mau kita kecilkan kemanapun, mau taruh di sini bisa, di kanan bisa, di kiri bisa, tinggal selera. Misalnya saya taruh di sini, ini saya overlaykan lagi. Overlay cukup penting ya, geser-gesernya. Taruh di kanan ini. Jadi di sini sudah hampir jadi teman-teman. Ada video yang bergerak di background. Dan saya menjelaskan. Jadi kalau ada suatu matrik A persegi, dia dikali dengan hampir semua YouTube seperti ini untuk konten kalian YouTube semuanya ya. Ini masih terpotong karena memang dari videonya ini, asli dari video saya ini kurang sempurna ini, terpotong. Bukan dari sini ya. Dari video aslinya itu yang kepotong ini. Itu ya. Jadi ini sudah enak nih kalau misal buat video pembelajaran, siswa kita sudah tahu materinya dan yang menjelaskan adalah gurunya sendiri. Nah, itu ternyata guru saya bisa. Nah, saya yakin ini bukan hal asing atau bukan pertama kali anak-anak atau siswa atau yang lain ya, kalau untuk pembelajaran itu melihat seperti ini. Pasti mereka sudah pernah melihat kayak ini, jadi itu nggak asing. Jadi mereka sudah tahu itu, sudah pernah melihat, kemudian gurunya juga menerapkannya. Mereka pasti akan memberikan apresiasi dan juga ternyata guru saya juga bisa, gitu ya. Oke. Sudah jadi ya ini ya, sudah kita taruh, mau taruh kiri kanan juga bisa. Ini di bagian ini penting ya, chroma key, crop, dan overlay. Ini ada banyak lagi, bisa kita explore lagi. Tapi di sini hanya ini yang poin pentingnya. Kemudian setelah ini, ya kita ke audio editing. Nah, tadi kan video editing, kita audio editing. Ini untuk menghapus removal atau noise removal, compressor. Bisa kita klik di bagian atasnya, kita klik suara aja, bagian suara, audio editing, noise removal. Kita play untuk menghapus noise-nya. Nah, itu videonya itu ya, audionya cuma itu biasanya. Nah, bagian yang penting lagi di sini audio, malah tempatnya di sini nih teman-teman. Nih ada strip 3 ini. Coba kita klik strip 3 ini. Ini kalau kita ingin menaikkan volume suara kita. Penting ya. Tiwas kita buat video, suara kita kecil, nggak asik gitu, ya. Jadi ada opsi di Movavi yang sangat bermanfaat untuk menaikkan volume atau menurunkan volume. Kita klik bagian ini selalu tertempel di sini, jadi nggak ada di bagian yang lain ya, tertempel di sini, ya. Kita klik video yang kita ingin naikkan atau turunkan volumenya, oke, dan aktif, maka di sini otomatis. Ternyata video dari saya itu masih level 100%. Untuk mengeraskannya tinggal kita naikkan lagi sampai 400% bisa. Nah, bisa. Oke, speednya berarti speed kecepatannya. Tapi biasanya kalau dipakai speednya itu suara jadi nyem-nyem gitu ya. Jadi kayak nggak suara asli ya. Jadi kurang rekomendasi saya pakai untuk speed ini. Jarang saya pakai, ya. Jadi yang volume ini untuk mengeraskan biasanya. Ini ketemu dulu kalau misalnya saya upload di YouTube ternyata suaranya kecil pak. Oke, berarti ini volumenya kurang gede. Saya gedekan di sini. Itu. Jadi ini ya untuk memperbesar volume tidak diobeng audio tapi tempelan langsung di sini. Teman-temannya gunting dan juga tang sampah ini ya. Ini. Oke, sudah ada nih. Ini sudah ada. Kita mau apa ya sekarang ya? Nah, kita belum mengeksplor ini nih ya teman-teman ya. Kita belum eksplor ini. Kita masih obeng aja nih yang kita eksplor sama yang atas. Oke, kita misal mau ini nambah efek sulap, ya bisa. Efek sulap di video kita. Background ini maksudnya ke background nanti ya. Mau efek-efek sulap ini. Gimana jadinya ya?
Tapi di sini tidak saya pakai karena sini saya tidak memakai itu ya. Saya nggak pakai ini. Biasanya saya sering pakai itu retro biasanya ya. Kalau lain saya jarang pakai sih ya. Kalau retro itu kan dia akan sebagai alt movie nanti. Nah, tinggal kita drag sih nanti ya. Kita drag. Tapi di sini saya nggak mau pakai alt movie, nggak usah ya. Nggak usah kita pakai yang efek video biar nanti lebih jelas ya. Kita ke transisi yang wajib ini. Oke, transisi kita bisa pakai hanya di terpotong saja teman. Jadi kalau kita memasukkan transisi, pastikan dia sudah terpotong. Yang terpotong siapa? Backgroundnya, bukan narasinya ya. Jadi ini background saya ternyata dari 5 yang opening tadi ke background utama itu kepotong. Kita bisa masukkan narasinya. Misal saya di sini ingin memasukkan transisinya ya. Transisinya misal kita pakai yang geometrik ini aja. Oke, geometriknya mana ya? Yang ini. Kita klik, kita drag, tempelkan di perpotongannya. Nanti di sini teman. Iya. Kali ini kita akan Ini sudah ada transaksinya. Kalau misalnya kita mau nambah di tengah-tengah, boleh. Caranya kita potong dulu ya. Ini kita potong pakai gunting. Nah, ada perpotongannya, baru kita masukkan transaksinya. Kita masukkan transisinya nih, yang mana nih? Bebas ya, ada banyak banget ini. Misalnya ini. Oh ini, oke ini kalau mau delete. Nah, misal kalau tadi yang awal ini mau kita delete, tinggal kita klik, paskan di translasi, kita klik kanan, remove transition. Oke, delete-nya gitu ya. Kalau misalnya kalian nih yang baru aja kita temukan kayak lebih bagus, kita masukkan sini lagi. Gitu teman-teman ya. Kita cek ya, kali ini kita akan ya itu ya. Kita mau masukin yang di sini, yang tengah-tengahnya. Jadi kalau mau delete tinggal di sini klik kanan, remove transition. Oke, misal di sini mau kita pakai yang ini ya, yang mana nih? Banyak kok ya transisinya. Ini ya, misal ini. Drag aja, klik drag. Nah, nanti kita cek play. untuk AX sama dengan B. Dia yang akan bergerak adalah yang backgroundnya ya, karena kita menempatkan transisi pada background. Kalau kita ingin menempatkan transisi pada ini juga bisa ya, tinggal kita potong yang narasinya. Itu ya teman-teman ya, cara memasukkan transisi yang saya rasa ini wajib ya. Oke, kemudian kita masukkan teks. Nah, teks ini untuk memasukkan teks ya, misal kita memasukkan teks ya, teksnya di sini. Oke, kita mau pakai teks yang mana, apapun bebas ya, pakai ini boleh ya, tinggal kita drag ya, tempelkan sini. Misal kita ini deskripsi ya, kita ingin menambahkan ke bagian video awal Pak. Sekali klik drag, pastikan merah-merah ini. Kalau kita tempel di sini dia akan ada ya. Misal kita ingin menambahkan di awal di sini, taruh di depan sini. Oke, misal kita mau memberikan identitas kita ya, misal mau memberikan identitas di sini, misal Ricky Effendi gitu ya. Kita klik double klik ya, setelah kita tempel maka dia akan nempel di kita sendiri. Tadi ya, yang nggak lihat, tapi kalau udah kita masukkan teks, otomatis dia akan nempel di yang bagian T ini. Untuk mengubahnya ya, kita double klik di sini, ya. Kita klikkan di sini. Nah, di layarnya ini, di bagian sampelnya kita delete, kemudian kita Ricky Effendi gitu aja. Nah, agak lemot ya. Nah ini, kita mau bisa ganti hurufnya apapun bisa teman-teman ya. Misal kita mau ganti ya, tinggal kita kita blok dulu semuanya ya. Kita blok, kemudian kita ganti ini di sini untuk ganti huruf ya. Di sini untuk mengganti ukuran. Ini bisa, oke. Di sini untuk mengganti warna. Ini belum diblok. Oh ini ada warnanya nih. Itu ya.
Sini bagian kalau kita double klik otomatis di sini muncul clip editing, artinya dia editing teks. Ada teks ya. Ada ini rata kiri kanan. Ini bold, tebel, miring, underline ya. Oke. Nah, tapi kita lihat teman-teman, terus kan di sini tempatnya itu masih nabrak-nabrak ya. Kita sesuaikan aja. Jadi kita paskan. Kita klik kecilkan di sini ya. Digeser aja tempatnya. Nah, kecil. Oke. Sini ya. Nah, name-nya kita hapus dan kita delete. Nah, kita delete bisa ya. Oke, dan kita pakai. Kita geser aja biar bisa dia sampai di sini. Namanya kita geser. Ternyata mau kita kecilin lagi bisa ya, kita kecilin lagi. Oke, ya cara memasukkan teksnya teman-teman. Oke, itu ya. Nah, ternyata di sini, coba kita lihat nanti ya. Kita lihat sampel atau videonya. Oke. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita. Sesuaikan, kalau misal mau pakai yang jenisnya lain boleh. Ada yang friendship, tinggal kita klik drag aja. Oke. Nah ini, yang penting lagi teman-teman, waktu penayangannya. Kalau di sini lihat dari detik ini ya, dari detik berapa ini ya? Share this video and don't forget to subscribe my channel. Thank you. Kalau yang pertama tinggal kita klik ini ya, kita klik arahkan ke T ini yang bagian kanan atau kiri. Setelah muncul dia jadi panah kanan kiri, kita klik, artinya nanti dia muncul sepanjang detik ke-6 sampai detik ke-40, jadi lama. Jadi untuk pemunculannya bisa lama atau berbeda, dia masih muncul, terus. Jadi untuk pertama tampilan kita tinggal klik drag ke kanan ya, sesuai berapa detik atau berapa menit. Kalau menambahkan teks lagi bisa ya, nanti dia akan numpuk di sini. Tapi bisa nggak masalah, akan muncul otomatis template kerjaan teks lagi yang habis gitu ya. Tapi cukup sampel satu ini. Nah, setelah teks sudah teman-teman, nah setelah itu kita ingin, biasanya ini tidak sering cara pakai, kita tambahkan background. Tinggal kita masuk ke bagian tambah ke musik ya. Kita pilih musiknya ini ya, kita ambil aja apapun itu ya, bebas. Kemudian kita klik drag ke bawah, dia akan otomatis nempel di bagian yang adanya not. Skalanya kita perkecil sampai ke bawah seperti ini. Ternyata masih ada ini ya, memang itu. Tapi kita lihat, kalau kita putar, dia akan nabrak-nabrak nanti di sini. Suara saya itu nabrak suara background. Kita membahas bagaimana Jelas itu akan mengganggu. Nah, bagaimana cara menurunkan? Sama kayak kita menaikkan volume, kita turunkan volumenya dengan ini, pakai ini clip properties, kita klik ya, visualnya kita klik, dia masih 100%. Untuk mengecilkannya kita turunkan aja ya. Ini. Coba kita cek bagaimana suaranya. cara atau langkah dalam menentukan atau menganalisa data berkaitan dengan matriks. Dan dalamnya akan. Nah, di sini berarti untuk apa? Biar dia itu tidak kosong ya, berarti itu ya. Kalau misal mau agak santai kasih musik. Kalau misal teman-teman nggak pengen pakai musik ya, hapus saja. Musik pilihannya banyak ya. Di sini kadang saya pakai, kadang nggak musik ini. Kalau misal saya serius, saya kasihkan musik yang tipis-tipis. Nah, kalau santai musiknya mungkin agak sedikit ceria ya. Nih, jadi musik sudah. Itu Movavi. Ya, gambaran umum dari Movavi. Cukup mudah teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau kita akan anggap saja sudah selesai ya. Langkah terakhir tadi ini ekspor. Kita mau ekspornya, tinggal kita klik ini bagian di sini, kita ekspor. Nah, kemudian teman-teman, nah ini tadi ya, kita namanya misalnya adalah belajar edit. Namanya kita mau simpan di mana? Tinggal kita browse, sesuaikan folder yang mana yang kita tuju.
nggak masalah ya. Nah di sini, di sini. Perhatikan teman-teman ya. Video ini ternyata durasinya itu ini ya, 16 menitan. Ini langsung ada informasinya. Sebelumnya di sini ada MP4 ya, AVI. Ini tipe file yang akan kita outputkan. Mau kita pakai mana? Biasanya saya MP4, AVI ya. Sini sama aja. FLV. Ini jadi tipe-tipe datanya ini. Kalau yang bawah ini kalau kita misal mau ekspor membentuk dia menjadi suara MP3 ini. Kalau yang atas bentuk video ya, tentunya kita pengen video. Kita kembali ke sini. Nah, ini kualitasnya ada good, high, highest. Good aja ya. Untuk tipe good dengan durasi 16 menit, ukurannya di sini. Gede banget itu. Sangat bagus sekali, sangat besar ya. Menurut saya ini over besar, over gede. Kita kecilkan aja ya. Ibaratnya 16 menit ukurannya 454 mega, itu gede banget teman-teman. Kegedean kita kecilkan ya, resolusinya juga gede banget ini. Cara mengecilkan, kita klik advance. Nah disinilah advance atau editing akhirnya ya, ekspornya. Pertama kita resolusinya ya, biasa resolusi yang full itu 16:9 dan Movavi sudah menyediakan banyak, sangat lengkap ya, mau resolusi yang terkecil atau yang paling gede. Biasanya kalau video standar itu bukan yang 1900 tapi yang 1200 kali 720. Itu yang standar Movavi video-video ya. Kita klikin aja yang 16:9 tapi yang 1200. Nah, frame rate. Apa itu frame rate? Itu kehalusan. Semakin gede frame rate-nya semakin halus. Tetapi konsekuensinya ukurannya semakin gede juga ya. Standarnya itu 30 sampai 25. Coba kita klik aja 25. Nah, kemudian kualitinya ini. Semakin kanan semakin bagus. Ya, ini saya tujuannya emang mengecilkan aja. Nah, coba biar nggak terlalu gede itu ya. Kalau mau bagus lagi kanan, tapi file gede ya. Itu yang penting. Channelnya stereo ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ukurannya dari 200 sampai 700. Yang tadi awalnya dari 500 sampai gigaan, sekarang menjadi 200 sampai 700. Kalau sudah, tinggal kita klik start teman-teman. Sudah selesai, nanti otomatis setelah klik start nanti akan muncul pada output foldernya itu ya teman-teman ya. Jadi itulah cara penggunaan atau sedikit penggunaan tentang Movavi Video Editor. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan yang selanjutnya.